Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yose, spoiler untuk chapter 1142 mendatang sudah rilis. Di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin penting yang tentunya menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah hal yang paling ditakuti. Ya, judul ini menggambarkan kemampuan salah satu kesatria suci yaitu Somers yang dapat mewujudkan hal yang paling ditakuti oleh seseorang. Lanjut ke bagian cover, menunjukkan sosok Yamato yang mulai beraksi. Dia menyerang Hushu menggunakan Thunder Bagua. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan penyerangan yang dilakukan oleh para kesatria suci di sekolah Walrus. Ya, permainan berburu anak-anak Elbaf sudah dimulai. Terlihat seekor ular raksasa bernama Jormungandr mulai melakukan serangan ke dalam sekolah Walrus. Tapi di sekolah itu ada Saul dan juga kepala sekolah yang bernama Kiba. Keduanya bertarung melawan ular raksasa tersebut dan berhasil mengalahkannya. Ya, di sini kita belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan Robin, Chopper, serta Bonnie. Seharusnya mereka bertiga masih berada di perpustakaan burung hantu bersama dengan Saul. Selanjutnya kita melihat pemandangan yang cukup aneh, yaitu anak-anak raksasa berjalan sambil tidur. Dan mereka berjalan mengikuti anak panah yang dibuat oleh Gunko. Ya, sepertinya kemampuan Gunko ini benar-benar multifungsi, mulai dari alat untuk menyerang hingga alat untuk mengarahkan orang yang sedang tertidur. Dan permainan yang dikatakan oleh Samrock sepertinya baru saja dimulai. Oke, selanjutnya kita beralih ke dunia bawah tempat Loki berada. Di chapter lalu Loki sudah bangkit dan dia berhasil menggenggam senjatanya yang bernama Ragnir. Nah, di sini Loki tersadar jika bagian kakinya belum terlepas, masih ada borgol yang membelenggu di kakinya. Hal itu jelas membuat Loki tidak bisa beranjak dari tempatnya berdiri. Meskipun bagian atas tubuhnya sudah bebas bergerak, Loki pun memerintahkan Luffy untuk segera membuka borgol di bagian kakinya. Luffy dan yang lainnya tentu akan berpikir dua kali setelah melihat tingkah Loki yang sangat beringas. Namun di sini Loki mengancam akan menghancurkan Elbaf jika borgol di kakinya tidak segera dilepaskan. Loki berkata bahwa kebebasan bagian atas tubuhnya saja sudah cukup untuk dapat menghancurkan Pulau Elbaf. Ancaman Loki itu pun bukan gertakan belaka. Dia membuktikannya dengan cara mengarahkan serangan Ragnir ke arah pohon Adam. Dan terlihat sebuah petir besar menyambar dari atas lalu mengenai pohon Adam dengan telak. Hal itu jelas memicu kebakaran yang bisa semakin membesar. Ya, tentu kita masih ingat percakapan antara Ripley dengan Franky yang menyatakan bahwa kelemahan Elbaf adalah petir dan api. Sambaran petir bisa memicu api dan pohon tua seperti pohon Adam bisa habis terbakar jika tersulut api yang besar. Dan sialnya di sini kekuatan Loki itu adalah petir yang tentunya bisa dengan mudah memicu kebakaran hebat yang akan menghancurkan seluruh Pulau Elbaf. Nah, kekuatan Loki ini mengingatkan Mimin pada peringatan Gaban yang saat itu bertanya kepada Luffy apakah dia tahu kerusakan macam apa yang bisa ditimbulkan oleh Loki. Ya, saat itu Gaban menyinggung mengenai dampak kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh pangeran terkutuk itu, bukan seberapa kuat Loki. Kalau dari segi kekuatan tentu Gaban percaya jika Luffy dalam wujud Nika bisa mengalahkan Loki. Tapi mengalahkan Loki saja tidak cukup. Luffy harus mengalahkan Loki sebelum pangeran Elbaf itu membuat kerusakan yang besar. Oke, lanjut kita kembali menuju sekolah Walrus. Di sini terlihat ada monster seperti dodol yang menyerupai berbagai macam bentuk. Ada bentuk Loki, Black Nika, naga, dan juga berbagai monster menyeramkan lainnya.
Ya, ternyata monster-monster itu adalah perwujudan dari imajinasi anak-anak yang ada di sekolah Walrus mengenai hal apa yang paling mereka takuti. Hal itu pun dibenarkan oleh gurunya yang bernama Enge. Dia ingat bahwa pernah meminta anak-anak untuk menggambar hal yang paling mereka takuti. Nah, kemampuan untuk mewujudkan hal yang paling ditakuti ini kemungkinan besar adalah kemampuan milik Ksatria Suci Somers. Ya, tentu itu adalah kemampuan yang sangat mengerikan, terutama jika harus dihadapi oleh pemilik ketakutan itu sendiri. Oke, lanjut. Di bagian akhir spoiler ini terlihat Somers sedang berbicara dengan Gunko. Somers pun bertanya mengenai hal apa yang paling ditakuti oleh Gunko. Dan tanpa terduga Gunko menjawab bahwa nikah adalah hal yang paling dia takuti. Wah, tentu ini menarik. Ketakutan Gunko atas nikah tentu punya dasar yang kuat, yang menurut Mimin sudah ditanamkan sejak kecil ketika anak-anak Tenryubito itu masih bersekolah. Ya, ini bisa dikategorikan sebagai pencucian otak atau penanaman ideologi kepada para anak-anak bangsawan di Mariejoa. Ideologi yang ditanamkan itu adalah bahwa nikah merupakan sosok yang sangat menyeramkan dan yang akan menghancurkan dunia ini. Nah, kembali lagi pada Luffy dan Loki. Kira-kira bagaimana cara Luffy untuk meredam dahsyatnya petir Loki? Kalau menurut Mimin sih, Luffy dalam wujud awakening-nya bisa membuat Pulau Elbaf jadi kebal petir karena merubah sifat kayu menjadi karet. Tentu kita masih ingat jika dalam wujud nikah, Luffy dapat merubah benda-benda yang dia sentuh menjadi lentur seperti karet. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1142 ini. Nantikan alur cerita lengkapnya di segmen full spoiler. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!